NU tidak terlibat untuk mendukung Ahmadiyah. Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi dengan tegas menolak Ahmadiyah dan meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah dengan cara arif dan bijak. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, itu penipuan. Justru saya ingin mengatakan itu pribadi Anda. Ahmadiyah, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan masjid dan pemukulan kepada wanita dan anak kecil. Ini harus digarisbawahi. Tidak ada ajaran Islam yang akan itu. Nah sekarang mari tunjukkan di televisi mana wanitanya, mana anak-anaknya, mana orang cacatnya. Itu baik. Semua dusta. Baik, Kang Maman. Kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak, wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Habib, Anda Kang jangan Maman, ini menyebarkan kita ada fitnah. pernyataan dari Gus Dur, kita saya dengarkan akan bersama-sama. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik Habib, kita Ya, dengarkan Habib, dulu kita komentar dengarkan Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, Pak Sar, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang, ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya, sudah nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Lah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi menyesali? kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib, Dan kalau Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Baik Habib, kita akan lanjutkan terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama. Dan ini berarti menghina dan menistakan agama. Karena Allah itu sudah punya mekanismenya sendiri, ada nabinya. Kemudian ini ada tentara ikut menertibkan agama dan sebagainya. Udahlah, negara menertibkan negaranya, membikin rakyatnya makmur, tentrem, itu sudah benar. Sesuai dengan perintah Al-Quran, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, dijadikan pemimpin untuk mensejahterakan. Udah kelaparan, udah kemiskinan begini, masih ngurusi agama lagi, jadi repot semuanya. Biarlah agama ditangani oleh para pendeta, para kiai, para biku lah. Nggak usah pakai aturan-aturan SKB ini, SKB ini. Menterinya aja nggak mudeng agama, bikin SKB bagaimana? Gitu loh, menteri agamanya aja masuk penjara, bagaimana mau bikin SKB? Gitu loh. Ini nggak jelas semuanya, maka cabut saja lah itu SKB-SKB-an. Biarkanlah kami hidup sendiri, kami mengatur cara sendiri, beribadah sendiri. Jangan ada penistaan, jangan ada pengerusakan di mana tempat disebut nama Allah.
Nama Allah boleh disebut dengan Bapa, boleh disebut Sang Yang Widiwasa, boleh disebut dengan Ilah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Ar-Rahman atau yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang Maha apa, nggak masalah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Qulitullaha abidur rahman ayamatada'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku ini yang Maha Kasih, atau Allah, atau nama apa saja yang baik. Jadi kenapa kemudian jadi persoalan tersendiri bahwa namanya beda-beda? Nah, ini biangnya yang utama adalah SKP 2 Menteri dan SKP 3 Menteri diproduksi oleh orang yang nggak paham tentang psikologi agama, psikologi para pemeluk agama. Harus dicabut, nggak usah pakai SKB-SKB-an. Rakyatnya sudah bisa ngatur kok. Ini gara-gara ada SKB ini kemudian muncul FPI merasa sebagai tentara, bisa menertibkan ini sehingga melampaui polisi, melampaui kerja tentara. Polisinya yo diem saja. Loh, emangnya ini kenapa polisi kok diem saja? Apa ada kerjasama apa gimana? Jangan diputus ya ini ya, jangan dihapus ya, biar tahu negaranya ini. Saya ngomong, yang ngomong saya. Jangan sampai kalau ini FPI dibiarkan, kelompok-kelompok radikal dibiarkan, rakyat menduga bahwa polisi ada kerjasama dengan mereka. Kalau tidak ada kerjasama, tangkap. Karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar, pakai undang-undang yang lain. Undang-undang agama juga tidak memberikan. Rasulullah pernah mengangkat pedang. Yang barang siapa menyerang orang-orang yang tidak menyerang agama Islam, maka lawannya adalah saya. Itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah aja mengatur begitu, sekarang ini ada yang merasa melebihi Rasulullah, menjadi front pembela Islam. Dibela dari mananya? Kalau ini negara besar yang agama Islamnya kecil, boleh ada front pembela Islam. Ini negara besar, kok ada front pembela Islam? Dibela dari mana? Dicubit siapa Islam itu? Mulai presiden sampai RT-nya itu orang Islam. Dibela dari mananya? Emangnya Gusti Allah itu tidak maha kuasa, harus ada pembelanya? Gusti Allah nggak usah dibela, nggak perlu dibela Gusti Allah. Dia punya malaikat, punya segalanya. Cukup dengan kun fayakun selesai. Pakai dibela-bela segala, emang tidak berkuasa apa? Ini yang nggak jelas. Jadi mohon ini SKP 2 Menteri sekali lagi, atau SKP 3 Menteri cabut. Saudara, insiden tindakan tidak etis dalam dialog langsung tayangan televisi yang melibatkan juru bicara Front Pembela Islam Munarman dengan sosiolog Tamrin Amal Tomagola tidak akan berbuntut panjang. Sosiolog Tamrin Amal Tomagola tidak akan menempuh jalur hukum atas insiden ini. Ini dimimika. Dialog membahas sweeping tempat hiburan malam oleh Ormas sepanjang bulan suci Ramadan dalam siaran langsung TV swasta nasional berlangsung hangat. Kedua narasumber beradu argumentasi seputar tema yang dibahas. Dialog diwarnai dengan tindakan menyela pembicaraan antara keduanya. Di luar dugaan, salah satu narasumber, juru bicara FPI Munarman, menyiramkan secangkir minuman yang dihidangkan. Saya tidak marah sebetulnya, ya. Saya tidak marah, jadi itu pelajaran bagi dia sebetulnya, ya, supaya tidak sembarangan. Jadi jangan sembarangan, semua orang bisa diperlakukan seenaknya, dia mau apa saya ladenin, ya. Mau gunakan jalur apa saya hadapi, begitu aja. Nggak ada masalah bagi saya dia itu ya. Saya tidak akan melakukan itu, karena kita juga semua tahu kan bahwa tadi yang menjadi salah satu narasumber itu adalah Pak Boy, itu juru bicara dari Mabes Polri, dia sendiri. Jadi saya pikir semua orang tahu. Nah, supaya melaporkan dia ke polisi supaya dia dihukum, saya kira nggak ada manfaatnya. Meski narasumber korban insiden itu enggan memperpanjang kasusnya, polisi siap memproses hukum dan mempersilahkan masing-masing pihak yang dirugikan menyampaikan pelaporan. Di media online yang bersangkutan itu tidak ada niat untuk melaporkan. Mungkin saat ini ya, namun ke depan kita tidak tahu. Yang jelas apabila ada yang dirugikan siapapun, silakan melaporkan. Insiden ini pun kini beredar luas di dunia maya dan menuai berbagai reaksi publik. Arafah Supandi dan Rizky Tarik melaporkan dari Jakarta dan Tangerang, Banten. Hati-hati ngomongnya. Jangan dikira jangan ini ya, jangan di apa. Ini situasi panas. Anda jangan ngomong-ngomong. Man. Udah tahu kan saya? Ya? Tahu kan saya? Santai.
Tahu kan saya? Tahu nggak? Ya karena saya diskusi baik-baik. Dari tadi saya tidak sebut agama apapun juga. Kalau Anda menyebut-nyebut jangan atasnamakan agama, saya memang orang Islam. Saya membawa nama Islam. Kalau Anda nyebut begitu mengatasnamakan agama, saya bisa lebih dari Anda.